adanya wacana yang ingin dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham ingin membebaskan para napi dalam kondisi saat ini. Mengataskan ini adalah cara bagaimana untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Bagi kami menilai bahwa persoalan yang disampaikan oleh Menteri Sananoli ini adalah persoalan yang tabu dan tidak substansif terhadap apa yang menjadi kepentingan masyarakat pada hari ini. Kenapa hal demikian kami sampaikan? Negara, republik dan masyarakat hari ini sedang mengalami kondisi yang bagi kami sangat sulit, yaitu bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona di semua tingkatan wilayah, bahkan di tingkatan pribadi masing-masing. Nah, jangan sampai image di tengah masyarakat timbul bahwa negara hari ini, bahwa pemerintah hari ini, menteri hari ini memanfaatkan kondisi ini dengan sangat tidak bagus. Jangan sampai pemikiran di tengah masyarakat habis akan kepercayaan terhadap negara ini, habis kepercayaan terhadap pemerintah. Maka hal demikian dilakukan oleh Sananoli adalah tindakan yang sangat kurang tepat, bahkan tidak tepat dalam kondisi pada hari ini. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada menteri, jangan sampai menimbulkan kebijakan-kebijakan di tengah kondisi hari ini, menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Ingat, ketika masyarakat sudah marah terhadap pemerintah, masyarakat sudah marah terhadap negara, jangan sampai masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas dari kesadaran kita semuanya. Selainnya apa? Pemerintah itu memberi kebijakan yang memang bagus tengah masyarakat. Hari ini saya sampaikan Kementerian Hukum ingin membuatkan wacana untuk melepas para napi. Terlepas itu dia napi apa? Koruptor, narkoba, mau 3/4, mau 2/4 hukumannya. Bagi kami kurang tepat. Apalagi beralasan kemanusiaan. Kemanusiaan yang bagaimana yang disampaikan oleh pemerintah di tengah masyarakat dengan kondisi seperti ini. Kalau bicara kemanusiaan, di semua sudut pelosok negara ini orang butuh kemanusiaan. Masyarakat tukang ojek butuh kemanusiaan. Masyarakat pedagang kaki lima butuh kemanusiaan. Kemanusiaan yang bagaimana yang dikedepankan oleh menteri pada hari ini. Ini yang jadi sosok pertanyaan bagi kita semuanya. Maka daripada itu, kondisi hari ini janganlah digunakan bagaimana membuat kebijakan yaitu seolah-olah berkepentingan terhadap besar daripada apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Jangan sampai kondisi-kondisi hari ini selalu digunakan untuk kepentingan orang yang tidak bermanfaat kepada negara ini. Saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwa kebijakan Bapak itu sangat salah. Maka instruksikan kembalilah kebijakan itu. Kalau bisa jangan sampai ada kebijakan itu keluar di dalam kondisi hari ini. Buatlah kebijakan-kebijakan sesuai kondisi pada hari ini. Buatlah kebijakan-kebijakan itu yang memang kepentingan terhadap masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang bahkan pudar terhadap pemerintah, termasuk kepada Menteri Hukum dan HAM. Hari ini ada juga yang menjadi catatan kelam bagi rakyat Indonesia. Bagaimana di situasi kondisi yang hari ini seenak-enaknya perwakilan atau DPR RI di pusat itu ingin melakukan semacam skenario besar untuk memanfaatkan situasi hari ini untuk melanjutkan apa yang menjadi kontroversial dengan masyarakat. Contohnya itu Undang-Undang Omnibus Law. Salah satu lebih konkret itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, seharusnya DPR tidak mengedepankan kepentingan politis seperti ini. Ini bukan bicara produk hukum yang dikeluarkan pada zaman siapa yang memimpin. Ini bukan bicara produk hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah apa DPR soal ada punya kerja yang nyata. Tapi ini persoalan yang sangat buruk di tengah masyarakat. Catatan harus perlu diketahui bahwa DPR hari ini, bahwa masyarakat hari dalam kondisi yang saat ini membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan-bantuan baik itu materi maupun itu non materi. Nah, jangan sampai masyarakat pada hari ini tidak memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap DPR. Karena ingat, DPR itu terpilih dari rakyat yang menentukan. Tentunya apa? Jabatan, kebijakan yang dilakukan oleh DPR itu harusnya menyangkut apa yang menjadi kepentingan masyarakat pada hari ini. Nah, dengan kondisi hari ini masyarakat dalam wabah
Maka daripada itu, hari ini kita DPR semuanya harus melakukan reboisasi pemikiran, harus merekonstruksi apa yang menjadi kepentingan masyarakat pada hari ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat itu terhadap DPR pudar, bahkan musnah di Republik ini. Berikan apa yang menjadi slogan kalian itu, dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat. Ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan malah memanfaatkan kondisi pada hari ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat. Apalagi kontroversial pada hari ini. Saya takut seperti ini berpikirnya. Ketika DPR tidak lagi mengemban amanah kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat, jangan sampai tahun 1998 kembali terjadi di Republik ini. Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Kenapa? Otonomi pemikiran pada hari ini bahwa pemerintah melalui DPR itu tidak lagi memiliki menjunjung tinggi azas apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Contoh pada hari ini dengan kondisi yang sangat panas seperti ini, kondisi yang sangat mewadai pada hari ini, seenak-enaknya DPR untuk melakukan melanjutkan sidang paripurna dalam melakukan mengesahkan atau pembahasan tentang RUU Cipta Karya atau RUU Omnibus Law. Bagi kami ini adalah catatan yang sangat buruk juga di tanah air ini. Maka daripada itu DPR harus kembali memikirkan apa menjadi kepentingan masyarakat dengan kondisi hari ini. Yuk salurkan apa menjadi slogan-slogan Anda semua di Senayan itu ketika meminta dukungan dari masyarakat. Jangan kalian hianati, jangan kalian dustai apa yang menjadi slogan-slogan kalian ketika ingin menjadi wakil rakyat di Republik ini. Kami menyorot dan kami memperhatikan apa yang menjadi langkah-langkah pemerintah hari ini, terutamanya pemerintah Republik Indonesia yang melakukan langkah-langkah cepat, yang melakukan langkah-langkah yang berimplikasi kepada kepentingan masyarakat dalam untuk menangani COVID-19 ini. Yang dilakukan oleh pemerintah tidak melakukan lockdown, bagi kami itu sudah salah satu bentuk antisipasi yang luar biasa bagus. Tapi di samping itu pemerintah harus memiliki langkah konkret. Langkah konkret seperti ini misalnya. Hari ini pemerintah menggelontorkan hampir 5 triliun duit negara untuk kepentingan COVID-19 ini. Jadi pertanyaan hari ini, tepatkah sasaran itu? Bagaimana pemerintah daerah, bagaimana pemerintah kabupaten kota untuk menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan di tengah masyarakat? Contoh pada hari ini juga banyak daerah-daerah itu yang tidak menyepakati apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Ini menjadi persoalan bagi kami. Ini menjadi persoalan penting juga bagi kita semuanya untuk menelaah itu. COVID-19 ini ya, bagi kami ini bukanlah kepentingan politik yang sangat besar, tapi ini adalah wabah. Terlepas siapa yang memiliki kepentingan di belakang wabah ini. Namun kita harus garis bawahi bahwa masyarakat ini menjadi tolak ukur kita bersama untuk melindungi. Masyarakat ini adalah hal yang harus kita lindungi semua dari apa yang menjadi persoalan di negeri ini. Langkah pemerintah harus lebih cepat dan harus lebih konkret lagi, bukan tidak menafikan apa yang dilakukan pemerintah hari ini adalah hal yang lebih tepat ya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan darurat sipil. Darurat sipil dalam undang-undang tidak mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Yang kami munculkan, yang kami dorong itu adalah salah satu membuatkan karantina wilayah. Dalam arti apa? Karantina wilayah tidak memutus mata rantai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi paling tidaknya kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang ada di luar daerah pada titik tertentu. Hari ini hampir semua wilayah, hampir semua kabupaten kota di Indonesia ini mendapatkan positif corona. Ini persoalan yang sangat penting bagi kita. Kenapa dahulu dia tidak ada positif corona, hari ada positif corona? Ini menjadi soal penting bagi kita juga. Hari ini kita harus melakukan apa yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat semua. Pemerintah harus mengambil alih dan langkah cepat. Untuk hal ini selalu berkoordinasi dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Kami mendorong bahwa pemerintah harus melakukan karantina wilayah di semua wilayah. Ingat, bukan lockdown. Karantina dan lockdown itu beda. Dorongan kami bagi kami semuanya, bagi pemerintah, yuk sama-sama kita melakukan koordinasi dari semua lini, dari semua kepentingan yang berkompeten di Republik ini untuk sama-sama menghabiskan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah Republik Indonesia ini.
kondisi hari ini, situasi negara bahkan pun dunia pada hari ini sedang mengalami kondisi yang sangat sulit, yaitu disibai oleh adanya wabah virus corona. Kami sebagai bagian daripada kita bersama, bagian daripada masyarakat bersama, tentunya kami tidak luput mengajak semua elemen, baik untuk pemerintah, non-pemerintah, KAPI, ormas dan semua lain-lainnya, untuk sama-sama kita memberi edukasi kepada kita bersama, memberikan pelajaran-pelajaran atau memberikan pesan-pesan singkat yang bagaimana untuk kita sama-sama bebas dari wabah ini, bebas dari virus corona ini. Kami sebagai elemen dari mahasiswa juga hari ini sangat menginginkan apa yang menjadi koordinasi kepada pemerintah, sangat mengharapkan apa yang menjadi bantuan dari pihak-pihak berkepentingan terhadap negara ini. Ayolah kita sama-sama kepada masyarakat umum secara umumnya, kita sama-sama apa yang mengikuti menjadi anjuran di tengah masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak bersalaman itu bukan arti kita tidak menghormati orang. Tidak bersalaman bukan arti kita tidak menghargai apa yang menjadi kepercayaannya. Tidak menyapa atau tidak bersalaman bukan arti kita tidak menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Tapi hari ini kondisi itu haraplah kita akan lakukan. Haraplah kita akan sama-sama untuk melakukan atau menjunjung apa yang menjadi amanah, apa yang menjadi instruksi dan himbauan dari pemerintah. Saya tidak mengkoordinasikan dengan tidak bersolat berjemaah di masjid, bahkan kita tidak melakukan apa yang menjadi aktivitas kita selama ini dari bahwa kita adalah menyampingkan apa yang menjadi kebutuhan antara manusia dengan Tuhan, menyampingkan antara manusia dengan selayak orang banyak, tapi kita lebih mengedepankan antara apa? Hidup kita bersama. Tentunya ini adalah kepentingan kita juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ayo masyarakat, ayo semuanya, elemen pemerintah dan lain-lainnya bergandengan tangan kita bersama untuk membasmi apa yang menjadi virus pada hari ini. Jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai ini menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi musibah hari ini mendapat pelajaran yang sangat penting ke depannya bagi penerus, bagi apa yang menjadi kepentingan-kepentingan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Allahumma waffiq lana min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.